telah terjadi penggantian pejabat yang dilakukan oleh petahana 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri, bahwa calon Bupati Mamuju atas nama Dr. Andes Haji Hapsi Wahid MM melakukan larangan terhadap ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Untuk dan selanjutnya, larangan penggantian pejabat yang telah dilakukan oleh petahana diuraikan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2020 keluar surat keputusan nomor 824.2/76/BKPP terkait dengan pemindahan atau mutasi UMAR NIP 198.4051320121 1003 pangkat golongan ruang pengatur muda tingkat 1-2B dari fungsional umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi fungsional umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju. Menimbang bahwa pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa 1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Dan pada ayat 2 menjelaskan bahwa mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting atau unsur pimpinan. Menimbang bahwa norma tentang pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan dan dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SD tentang pengesahan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 angka Romawi 3.3 menyatakan pejabat struktural meliputi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. B. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan atau unit kerja meliputi kepala sekolah, kepala puskesmas. Bahwa sehubungan dalil pemohon terdapat penggantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Mamuju terhadap Saudara Herman Umar NIP 198/4 pangkat pengatur muda tingkat 1/2B dari fungsional umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju menjadi fungsional umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju pada tanggal 27 Februari 2020. Majelis berpendapat
bahwa yang bersangkutan bukanlah pejabat sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang pengesahan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020. Hal ini pun diperjelas dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SH.MH. 2. Berdasarkan alasan hukum pemohon terkait pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon petahana, majelis berpendapat A. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa calon Bupati Mamuju dalam hal ini petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 sebanyak 40 orang. Akibat perbuatan tersebut, maka hal tersebut menguntungkan petahana dan merugikan pemohon. Menimbang bahwa pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188/9-KPTS/Akarmawi 1/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 bukti PT 9. Setelah memperhatikan fakta persidangan, majelis berpendapat bahwa dengan adanya pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 tidak ada ukuran yang baku untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut menguntungkan petahana dan merugikan pemohon. Oleh karenanya, tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 telah menguntungkan petahana dan merugikan calon lain. B. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa dalam rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 sampai 2021 maupun Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 satu pun tidak menemukan program pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam nomenklatur Sahabat Rakyat. Majelis berpendapat bahwa adanya program berupa jenis pelayanan kegiatan Sahabat Rakyat dan Sahabat Rakyat Virtual 2020 dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat bulan Mei 2020 terdiri atas 3 bentuk kegiatan: pelayanan pembuatan KTP, layanan kesehatan gratis, layanan perizinan, bukti P5.1, P5.2, dan P5.3. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena hal tersebut terdapat dalam program kerja pemerintah Kabupaten Mamuju yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan termuat dalam APBD tahun 2020. Oleh karena itu, program tersebut haruslah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Majelis berpendapat penggunaan kegiatan Sahabat Rakyat bukan merupakan sebuah program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021, tetapi merupakan kegiatan yang berada dalam kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2016 sampai 2021 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188/139/KPTS/Akarmawi 1/2018 tentang pemberian layanan khusus safari sehari berbakti untuk rakyat dalam wilayah Kabupaten Mamuju dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188/413/KPTS/Akarmawi 6/2020 tentang pemberian layanan khusus dalam bentuk safari sehari berbakti untuk rakyat secara virtual dalam wilayah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020, bukti P3 dan P1. Selanjutnya, majelis berpendapat bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan keputusan yang sah
berdasarkan surat keputusan Bupati Mamuju nomor 118/4/139/KPTS/Angka 1/2018 tentang pemberian layanan khusus safari sehari berbakti untuk rakyat dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dan surat keputusan Bupati Mamuju nomor 118/4/113/KPTS/Angka 2020 tentang pemberian layanan khusus dalam bentuk safari sehari berbakti untuk rakyat secara virtual dalam wilayah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 merupakan keputusan dan atau tindakan yang sah dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, keputusan dan atau tindakan tersebut haruslah dipandang sebagai keputusan dan atau tindakan yang sah sebagaimana asas hukum praduga rehmatik, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus selalu dianggap sah sampai ada pembatalannya. Menimbang bahwa pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penjelasan pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan daerah dalam ketentuan ini adalah perda, perkada, dan keputusan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, surat keputusan Bupati Mamuju nomor 118/45/139/KPTS/Angka 1/2018 tentang pemberian layanan khusus safari sehari berbakti untuk rakyat dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dan surat keputusan Bupati Mamuju nomor 118/45/4/113/KPTS/Angka 2020 tentang pemberian layanan khusus dalam bentuk safari sehari berbakti untuk rakyat secara virtual dalam wilayah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 merupakan kebijakan daerah, yaitu merupakan keputusan kepala daerah bukti P1 sampai P3. Selanjutnya, dalam pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Menimbang bahwa surat keputusan Bupati Mamuju nomor 118/45/139/KPTS/Angka 1/2018 tentang pemberian layanan khusus safari sehari berbakti untuk rakyat dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dan surat keputusan Bupati Mamuju nomor 118/45/413/KPTS/Angka 6/2020 tentang pemberian layanan khusus dalam bentuk safari sehari berbakti untuk rakyat secara virtual dalam wilayah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020 sampai saat ini tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka keputusan itu tetap berlaku dan dilaksanakan. Selanjutnya alasan pemohon yang mengatakan bahwa bentuk perolehan keuntungan lain dari program dan kegiatan prioritas sahabat rakyat, yaitu dalam realisasinya kegiatan prioritas pelayanan sahabat rakyat, diikuti pula dengan kegiatan lainnya seperti pembagian gadget berupa 3.614 komputer tablet, 55 proyektor, 66 laptop, 66 komputer di 66 sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Mamuju. Bukti P71, 72, 73, 74, 75, dan 76. Majelis berpendapat bahwa pembagian merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Hadirnya seorang bupati dan wakil bupati tidak dapat dibuktikan bahwa petahana memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan. Selain itu, majelis menilai tidak ada standar baku yang digunakan untuk menyatakan bahwa kewenangan, program, dan kegiatan
kegiatan yang dilakukan oleh petahana, apakah perbuatan yang dilakukan tersebut menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Majelis sependapat dengan keterangan tertulis saksi ahli Dr. Heru Widodo SH.M.Hum yang mengatakan bahwa pembuktian unsur diuntungkan atau siapa dirugikan tidak diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pendapat majelis juga sama terhadap dalil pemohon terhadap penyerahan bantuan beras program Keluarga Harapan PKH ke 7.184 keluarga penerima manfaat, bukti P16 dan bukti P17, serta penyerahan secara simbolis 20 paket beras, makanan, dan minuman kepada Panti Asuhan LKSA Tutwuri Handayani, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukuk. Demikian juga halnya terhadap pencetakan majalah, penggunaan radio Ras FM dan spanduk Sahabat Rakyat. Terkait pelaksanaan kegiatan Sahabat Rakyat secara virtual, Bupati Petahana meminta restu untuk maju kembali sebagai calon Bupati Kabupaten Mamuju. Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa petahana menguntungkan dirinya karena tidak diperoleh bukti bahwa petahana mengajak masyarakat untuk memilih dirinya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020. D. Dalil pemohon bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Andes Haji Habsi Wahid MM sebagai calon Bupati Mamuju dalam statusnya sebagai petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Selain itu, petahana juga telah melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Menimbang bahwa pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 terdapat limitasi waktu, yakni pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Pasal 71 ayat 3 menyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Menimbang bahwa PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan menjelaskan bahwa penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Majelis berpendapat bahwa batas waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, yakni tanggal 23 September 2020, sangat jelas. Apabila batas waktu dihitung mundur dari tanggal penetapan pasangan calon, maka akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2020. Norma di PKPU nomor 5 tahun 2020 yang menjelaskan waktu penetapan pasangan calon sangat jelas dan terang benderang, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk ditafsirkan. Majelis berpegang pada asas interpretatio caesat in claris, yang berarti jika teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkan. Karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran. Majelis juga berpendapat dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SH.MH yang mengatakan bahwa norma pada pasal 71 ayat 2 dan 3 tentang limitasi waktu 6 bulan sebelum penetapan itu
sudah sangat jelas dan tegas. Tinggal dilihat pada kapan tanggal penetapan pasangan calon, tinggal dihitung mundur saja 6 bulannya. Saya lanjut. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwa kerugian yang nyata-nyata dialami pemohon atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh termohon, yaitu tidak setaranya kedudukan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Mamuju dengan Dr. Andes Haji Habsyi Wahid MM sebagai calon bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pawabari sebagai calon wakil bupati Mamuju dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020. Hal itu disebabkan Dr. Andes Haji Habsyi Wahid MM sebagai calon bupati Mamuju dalam statusnya sebagai petahana telah melakukan larangan yang diatur dalam pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Dengan kata lain, tidak diberlakukannya pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan, pasal 89 huruf A dan huruf B PKPU nomor 1 tahun 2020 junto pasal 90 ayat 1 huruf E dan huruf F PKPU nomor 9 2020 untuk Dr. Andes Haji Habsyi Wahid MM sebagai calon bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pawabari sebagai calon wakil bupati Mamuju sebagai syarat spesifik untuk petahana. Keputusan termohon telah menimbulkan kerugian perihal pemberlakuan undang-undang pemilihan yang tidak konsisten berikut syarat-syarat spesifik untuk penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang berstatus sebagai petahana. Bahwa berdasarkan kerugian yang telah diuraikan di atas sehingga pemohon berkeberatan terhadap penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor 307/PL.02.2 mendatar KPT garing 7602 garing KPU mendatar Kap garing 9 Romawi 2020 tentang penetapan pasangan calon beserta pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2020 yang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju atas nama Dr. Andes Haji Habsyi Wahid MM sebagai calon bupati Mamuju dan Irwan Satya Putra Pawabari sebagai calon wakil bupati Mamuju. Terkait hal tersebut, majelis berpendapat bahwa kesetaraan pasangan calon mengenai pendaftaran calon kepada KPU Kabupaten Mamuju tidak dapat didasarkan kepada adanya pelaksanaan kewenangan, program dan kegiatan yang dijalankan oleh petahana. Karena hal tersebut dilaksanakan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan dan hal tersebut sah untuk dilaksanakan. Majelis berpendapat bahwa apabila dalam pemilihan kepala daerah agar setara dengan calon lain dengan petahana, maka 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, petahana sebaiknya mundur dari jabatan atau setidak-tidaknya cuti sampai berakhirnya tahapan pemilihan. Tentu hal ini dibutuhkan perbaikan regulasi dan menjadi kewenangan politik hukum pemerintah dan DPR. J. Kesimpulan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Surat keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan. 3. Pemohon dan pihak terkait memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum. 4. Majelis musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 5. Permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 garing PUU mendatar Romawi 17 mendatar 2019 tertanggal 29 Januari 2020 junto peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Memutuskan 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor 307/PL.02.2
mendatar KPT garing 7602 garing KPU mendatar Kap garing 9 Romawi 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. 3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju pada hari Jumat tanggal 9 bulan Oktober tahun 2020 yang dihadiri oleh masing-masing 1. Rusdin, 2. Siti Mustikawati, 3. Faisal Jumalang, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 tahun 2020 oleh 1. Rusdin, 2. Siti Mustikawati, 3. Faisal Jumalang, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dibantu oleh Muhammad Yuni sebagai sekretaris majelis. Demikian permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor register 0001-PES-REC-76-7604 garing 9 Romawi garing 2020 dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.